Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Abdurrahman akan membahas terkait dengan teknologi inovasi dengan tema pengaruh Massive Open Online Course atau MOOCs terhadap manajemen pengetahuan perusahaan. Pembahasan ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah inovasi dan perubahan organisasi. Adapun latar belakang dari tema ini bahwa pada abad 21 ini dengan munculnya internet dan web 2.0, pembelajaran online telah menjadi salah satu pilihan yang memberikan banyak pilihan bagi banyak orang-orang yang ingin belajar banyak hal. Pemanfaatan teknologi informasi banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Model pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi juga mengalami beberapa perubahan dalam hal mengumpulkan, memproses, dan menyampaikan secara mudah dan sistematik. Menurut Febrianti tahun 2013. Kemudian menurut Nicholas tahun 2012, model pembelajaran berkelanjutan ini disebut sebagai Massive Open Online Course atau disingkat MOOCs, yang menciptakan model pembelajaran dari berbagai penjuru dunia yang tersedia bagi siapa saja. Setiap pelajar dapat mengakses ke program yang ditawarkan oleh berbagai perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan organisasi-organisasi pendidikan. MOOCs adalah model pembelajaran berbasis online yang dapat diakses oleh setiap orang di seluruh penjuru dunia secara gratis. Meskipun ada kekhawatiran bahwa ini dapat membawa gangguan dan mengurangi kualitas pendidikan di perguruan tinggi, MOOCs dapat mendefinisikan kembali konsep pendidikan perguruan tinggi dengan memberikan kesempatan belajar yang baru. Sebab pergeseran model pendidikan dan pelajaran ini, banyak penelitian menunjukkan bahwa perlu pengembangan dalam pendidikan jarak jauh. MOOCs pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006 dan muncul sebagai model pembelajaran yang populer pada tahun 2012. Menurut Kaplan tahun 2016. Kemudian MOOCs hadir sebagai salah satu model baru pendidikan dan pembelajaran yang menggunakan internet dalam menyampaikan materi perkuliahan di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan bergengsi di dunia, menciptakan semacam revolusi dan orang-orang ini saling bergabung untuk melakukan kursus berkelanjutan. Kemudian Massive Open Online Course itu sendiri didirikan oleh dua orang akademis asal University of Prince Edward Island, Kanada yang bernama Dave Cormier dan Brian Alexander pada tahun 2008. Hal ini bertujuan sebagai wujud sebuah pembelajaran berupa kursus online yang diperjuangkan juga bersama akademisi Kanada bernama Stephen Downes dan Josh Simon. Beliau berdua merupakan salah satu penggerak dari sumber daya pendidikan terbuka. Gambaran bentuk proses pembelajaran MOOCs di masa awal berdirinya ialah dengan menggunakan interaksi melalui diskusi, posting blog, second life, dan online meeting. Dari model pembelajaran yang sederhana ini dapat mengantarkan MOOC menuju masa kepopuleran dengan dibuktikan adanya peminat yang semakin bertambah. MOOCs merupakan salah satu buah dari revolusi bidang pendidikan tinggi abad 21. MOOCs sudah berkembang dan digunakan di banyak negara, khusus Eropa dan Amerika, namun belum banyak digunakan di Asia, khususnya di Indonesia. MOOCs hadir dengan memberikan model pembelajaran baru dan kesempatan untuk calon mahasiswa di fakultas dan universitas untuk dapat bergerak aktif dalam belajar. USNA tahun 2019. MOOCs adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang bersifat masif, di mana secara teoritis tidak ada batasan jumlah peserta, karena siapapun diperbolehkan untuk berpartisipasi dan biasanya tanpa biaya serta pelaksanaannya online. Karena aktivitas pembelajaran biasanya terjadi dalam lingkungan maya, Massive Open Online Course didefinisikan sebagai suatu sistem dalam menyampaikan materi pembelajaran secara online kepada siapapun yang ingin mengikuti perkuliahan, tanpa batasan jumlah peserta. Model pembelajaran ini juga dirancang sebaik mungkin agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Model pelaksana pendidikan berbasis teknologi bersifat terbuka untuk siapa saja dan kegiatan pembelajarannya melalui web adalah definisi lain dari MOOCs.
menurut Sukawati tahun 2015. Kemudian, adapun manfaat dan keuntungan dari MOOCs. Yang pertama yaitu akses terbuka. MOOCs menawarkan akses terbuka ke kursus-kursus online dari perguruan tinggi terkemuka, lembaga pendidikan, dan ahli di berbagai bidang. Kemudian manfaat yang kedua yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. MOOCs memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dalam hal waktu dan tempat. Kemudian yang ketiga, pilihan kursus yang luas. MOOCs menawarkan berbagai pilihan kursus di berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer, bisnis, bahasa, desain, hingga ilmu sosial dan humaniora. Kemudian yang keempat, pembelajaran mandiri. MOOCs menekankan pembelajaran mandiri. Individu dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan mengulang materi jika diperlukan. Kemudian yang kelima, interaksi dan kolaborasi. Meskipun pembelajaran dalam MOOCs seringkali mandiri, banyak platform juga menyediakan kesempatan untuk berinteraksi dengan instruktur dan sesama peserta melalui forum diskusi dan aktivitas kelompok. Kemudian manfaat yang keenam yaitu biaya yang rendah ataupun gratis. Banyak MOOCs disediakan secara gratis atau dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada kursus tradisional di perguruan tinggi. Kemudian lanjut terkait dengan pemahaman manajemen pengetahuan. Salah satu definisi manajemen pengetahuan adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, dan memperusahakan, menyaringkan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian spesifik. Atau secara umum, manajemen pengetahuan adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam perusahaan untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Tulisan dalam blog kombinasi mengatakan bahwa manajemen pengetahuan adalah suatu disiplin yang memperlakukan model aset yang dikelola. Menurut Jerry Honeycutt tahun 2000. Sebab menurutnya konsep manajemen pengetahuan pada dasarnya adalah berkembang dari kenyataan bahwa di mana sekarang dan di masa depan. Aset utama sebuah perusahaan agar mampu berkompetisi dan adalah aset intelektual atau pengetahuan, bukan aset kapital. Definisi mengenai manajemen pengetahuan tergantung dari cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan. Kemudian adapun gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan. Lingkup kegiatan manajemen pengetahuan bagi pembelajaran perusahaan secara ringkas dapat dijelaskan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, membangun ruang penyimpanan pengetahuan. Yang kedua, menyempurnakan akses ke pengetahuan, memperbaiki lingkungan pengetahuan, dan mengelola pengetahuan sebagai kekayaan perusahaan atau aset. Secara keseluruhan, manajemen pengetahuan melibatkan identifikasi, penangkapan, penyimpanan, organisasi, penyebaran, berbagi, pelajaran, evaluasi, dan pengembangan pengetahuan dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Kemudian, apa sih pengaruh MOOCs terhadap manajemen pengetahuan perusahaan? Dikutip dari kumparan bahwa Elon Musk, seorang pendiri Tesla, SpaceX, dan salah satu orang terkaya di dunia, mengatakan bahwa untuk menjadi karyawan di perusahaan dia tidak memerlukan karyawan dengan kualifikasi sarjana apapun seperti dokter ataupun PhD. Bahkan seorang yang hanya lulusan SMA pun berpeluang untuk bekerja di perusahaannya asal dia memiliki keterampilan dan kompetensi yang bisa dibutuhkan perusahaan tersebut, seperti halnya pengetahuan artificial intelligence dan algoritma neural network. Jika seseorang memiliki kemampuan tersebut, maka dia berpeluang untuk bekerja menjadi Jika seseorang memiliki kemampuan tersebut, maka dia berpeluang untuk bekerja di perusahaannya. Hal ini menunjukkan bahwa di masa depan orang yang terampil, berbakat pada bidang tertentu, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan kemajuan teknologi yang dapat bertahan. Bagi seseorang yang menginginkan belajar berbagi pengetahuan, keterampilan saat ini tidak hanya dapat dilakukan hanya melalui pendidikan formal, namun dapat melalui pendidikan non formal seperti MOOCs. Menurut Trianto tahun 2021.
MOOCs adalah platform pembelajaran daring yang menyediakan akses terbuka untuk kursus-kursus dari berbagai bidang yang dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi internet. Pengaruh MOOCs terhadap manajemen pengetahuan perusahaan dapat signifikan dan beragam. Beberapa pengaruh utama yang mungkin akan terjadi yaitu: satu, akses ke pengetahuan eksternal. MOOCs memberikan akses terhadap berbagai kursus dan materi pelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi terkemuka dan ahli di bidangnya. Perusahaan dapat menggunakan MOOCs untuk memperoleh pengetahuan baru yang relevan dengan industri mereka. Dengan memanfaatkan MOOCs, perusahaan dapat meningkatkan pengetahuan internal mereka dan mengikuti perkembangan terbaru dari bidang-bidang kunci. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan karyawan. MOOCs dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan karyawan dan meningkatkan kompetensi mereka. Perusahaan dapat mengintegrasikan MOOCs ke dalam program pelatihan internal mereka untuk memberikan kesempatan pembelajaran tambahan kepada karyawan. Dengan memperluas pengetahuan dan keterampilan karyawan, perusahaan dapat mengoptimalkan potensi mereka dan membangun keunggulan kompetitif. Kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi dan berbagi pengetahuan. MOOCs dapat memfasilitasi kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar karyawan di dalam perusahaan. Karyawan yang mengikuti kursus online dapat berbagi pemahaman dan pengetahuan yang mereka peroleh dengan rekan-rekan kerjanya. Hal ini dapat memperkuat budaya kolaboratif dan meningkatkan aliran pengetahuan di seluruh perusahaan. Kemudian pengaruh yang keempat yaitu meningkatkan inovasi. MOOCs dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinovasi. Dengan mempelajari materi yang baru dan berbeda melalui MOOCs, karyawan dapat memperluas pemahaman mereka tentang berbagai topik dan menerapkan pengetahuan baru ini dalam menciptakan solusi inovatif. MOOCs juga dapat memperkenalkan pendekatan baru dan perspektif yang dapat memicu pemikiran kreatif dan ide-ide baru. Kemudian pengaruh yang kelima yaitu manajemen pengetahuan berkelanjutan. MOOCs dapat menjadi alat untuk memastikan manajemen pengetahuan yang berkelanjutan di perusahaan. Karyawan dapat terus memperbarui dan memperdalam pengetahuan mereka melalui MOOCs, sehingga perusahaan dapat tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam industri mereka. MOOCs juga dapat membantu dalam mentransfer pengetahuan dari karyawan yang akan pensiun atau pindah dari perusahaan, sehingga pengetahuan tersebut tidak hilang begitu saja. Meskipun MOOCs memiliki potensi yang signifikan, perusahaan juga perlu memperhatikan beberapa tantangan. Beberapa tantangan termasuk kurangnya akuntabilitas dan validitas sertifikat, tingkat partisipasi yang rendah, dan keterbatasan interaksi tatap muka dalam pembelajaran online. Adapun beberapa contoh MOOCs yang terkenal di dunia dan dapat digunakan oleh orang Indonesia, salah satunya yaitu Coursera. Coursera sendiri adalah penyedia kursus online terbuka besar-besaran di Amerika, didirikan pada tahun 2012 oleh Profesor Ilmu Komputer di Universitas Stanford Andrew Ng dan Daphne Koller. Coursera bekerja dengan universitas dan perusahaan lain untuk menawarkan kursus online, sertifikasi, dan diploma dalam berbagai mata pelajaran. Pada tahun 2021 diperkirakan 1.500 universitas menawarkan lebih dari 4.000 kursus Coursera. Kemudian contoh yang kedua yaitu Canvas. Canvas sendiri adalah platform pembelajaran online yang memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan akun mereka dengan situs media sosial seperti Twitter dan Facebook. Siswa dan instruktur yang bertindak secara individu tidak berlangganan seluruh sekolah dapat menggunakan program ini secara gratis. Kemudian beberapa MOOCs terkenal lainnya seperti edX, Skillshare, LinkedIn Learning, kemudian ada Udacity, Khan Academy, dan lain-lain. Untuk di Indonesia sendiri terdapat beberapa platform MOOCs yang berbayar seperti ada Ruang Guru, Senius, Kolamu, kemudian ada Kuiper, kemudian ada juga Haruka, dan lain-lain sebagainya. Adapun kesimpulan yang dapat saya paparkan terhadap pembahasan kali ini mengenai pengaruh masuk open online course atau MOOCs terhadap manajemen pengetahuan perusahaan, yakni MOOCs telah membawa dampak signifikan terhadap manajemen pengetahuan baik dalam konteks perusahaan. Dalam hal manajemen pengetahuan perusahaan, MOOCs memberikan akses terbuka ke pengetahuan eksternal, memfasilitasi pengembangan karyawan, mendorong kolaborasi, dan berbagi pengetahuan, serta memastikan manajemen pengetahuan yang berkelanjutan.
Perusahaan dapat memanfaatkan MOOCs untuk memperkaya pengetahuan internal, meningkatkan inovasi, dan memperkuat kapabilitas karyawan. Kemudian pengaruh MOOCs terhadap manajemen pengetahuan perusahaan adalah positif. MOOCs memberikan akses yang lebih luas ke pengetahuan dan pendidikan, mengurangi hambatan geografis dan biaya, serta memfasilitasi pembelajaran mandiri dan kolaboratif. MOOCs juga membantu dalam meningkatkan inovasi, pengembangan karyawan, dan manajemen pengetahuan yang berkelanjutan di perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah maupun ada yang kurang, mohon diteruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.